Allah kasih ilmu, ilmunya diajarin orang buat akhirat. Allah kasih tenaga, tenaganya dipakai buat membantu orang supaya dapat pahala di akhirat. Nafsu ini yang paling susah. Ya. Kita jelekin orang mulu, nah kita aja belum benar. Ya. Kita salahin orang mulu, kita aja belum benar. Jadi kita dulu perbaiki anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Bini Allah melihat orang yang zalim, supaya dengar. Kalau ente zalim sama orang dan ente selamat di dunia, tapi nanti anak kamu, cucu kamu, cicit kamu pasti ada yang zalimin. Kata Allah, ya Musa, ya, wahai Nabi Musa, udah 2000-an tahun, ya. Malaka walidariz zalimin, malaka yaitu kaifa haluka walidariz zalimin, dan di negeri tempat orang-orang zalim. Falaisat laka bidarin, dan kamu tidak punya negeri, kamu nggak punya rumah. Karena apa? Karena negeri ini tempatnya orang-orang yang zalim. Jadi bagaimana? Akhrij anha hammaka. Akhrij bukan kharaja. Kalau kharaja keluar, kalau akhrij keluarkan. Beda, ya. Kalau kharaja yakhruju, keluar. Kalau akhraja yukhriju. Akhrij keluarkanlah anha dari dunia hammaka keinginan kamu, ya. Karena di doa itu wala taj'alid dunya akbara wala taj'alid dunya akbara wala taj'alid dunya akbara hammika wala mablagha ilmina. Karena ikan ya. Wala tajal apa ya? Ada doanya itu, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan engkau jadikan semua hidup kami hanya untuk dunia saja. Wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jadi di sini syahidnya, jangan engkau jadikan dunia itu hanya keinginan kami. Maksudnya hidupnya hanya dunia doang gitu, ya. Jadi kita hidup di dunia dan kita bakal mati dan akan kita hidup di akhirat. Jadi yang bagusnya itu wa minan nasim mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya begitu. Ya, jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Nah, di sini akhrij anha hammaka, keluarkan ya Musa semua keinginan kamu. Wa fariqha biqalbika, dan kalau bahasa kita ceraiin gitu, ceraiin tuh dunia dengan hatimu. Fariqha, pisahkanlah ya dunia itu biqalbika, pakai hatimu. Kenapa? Karena cinta dunia itu pasti, ya. Tapi dunia itu sebentar, ya.
Kalau kita cinta sama dunia bakal habis nggak? Kan habis. Dunia itu kesehatan bakal habis kan? Kekuatan fisik itu kan dunia kan bakal habis. Umur kita bakal habis, jabatan bakal habis, semua bakal habis. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada diri kita bakal habis. Yang ada pada Allah dia yang kekal. Jadi jangan kita terlena dengan kenikmatan dunia. Ya, semakin naik kita semakin tua, semakin lemah. Itu sesungguhnya begitu, tapi perasaan kita sih masih muda aja. Ya silakan aja ya. Perasaan, tapi hakikatnya tetap aja. Nah, jadi jangan sampai kita masukin dalam hati kita wafariqha, dan menjauhlah, pisahkanlah dunia itu biqalbika, pakai hatimu. Artinya hati kita menjauhi dunia. Tapi di Quran kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wala tansa, jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi yang disuruh wabtaghi fima ataqallahu dara akhirat. Carilah akhirat dari apa yang Allah kasih. Allah kasih rizkinya disedekahin buat akhirat ya. Allah kasih ilmunya diajarin orang buat akhirat. Allah kasih tenaganya dipakai buat membantu orang supaya dapat pahala di akhirat. Cari, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Salah nih ya. Ini orang jauh nih ya. Bogor. Hah? Dari Bogor ya? Tapi nggak keringetan ya. Naik pesawat kali. Bagus ya. Ini yang jauh aja datang, apa yang dekat nggak datang malu kan? Malu. Harus malu. Iya. Baik. Jadi jangan sampai kita terlena. Falaisatidaru illa, dunia ini bukan milik siapa-siapa, illa kecuali li'amilin amila fiha al-khaira, kecuali untuk orang yang beramal al-khair. Itu dunia ambil itu ya, jangan kita tinggalkan dunia kan jangan sampai masukin dalam hati kan. Tapi di dunia itu tempat kita untuk bekerja, beribadah. Nah, bagi orang yang amil, orang yang beramal, aminah, dia beramal al-khairu, yang baik, itu bagus. Ya, jadi jangan katakan dunia nggak penting lah. Ya. Gue ntar aja di surga aja dah. Ya. Kalau masuk surga, rebut dunia. Ya, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirat, cari darul akhirat maksudnya surga, cari surga dengan apa yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah kasih nih, kalau nggak bisa kita hitung kan, kita gunakan untuk mencari surga. Artinya kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia, jangan lupa, jangan sampai kelupaan gitu. Jangan lupa, artinya kamu dapat tuh bagian di dunia untuk makan, untuk minum, untuk menikah, untuk menikmati kenikmatan yang halal, jalan-jalan, silakan. Ya, silakan. Enggak apa-apa, itu yang halal. Orang-orang soleh diperintahkan untuk menikmati yang halal. Ya, supaya apa? Supaya hidupnya girang, makan yang halal, enak nggak? Supaya girang. Ya. Ya. Kalau makannya nggak halal, nggak enak, nggak girang. Ya. Ya. Nikmati dah kenikmatan yang halal. Ya. Tapi tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Jangan sampai dunia saja. Ya. Lupa. Jadi ada dunia, ada akhirat.
cakep nih. Ini zaman Musa nih, apalagi zaman sekarang. Nabi Musa aja udah dikasih tahu begitu ya. Fa ni'matud daru hiya. Sebaik-baik, senikmat-nikmat, seenak-enak negeri, itulah negeri di mana orang-orang pada beramal khair. Coba, enak nggak tuh? Ya, kalau semua nih pada beramal khair, enak nggak? Itu. Tapi ini negeri tempat orang zalim. Makanya jangan kamu masukin hati. Kalau pengen kamu masukkan dalam hati dunia itu, tapi kamu gunakan untuk berbuat yang khair. Minta umur panjang, nggak apa-apa, boleh. Orang Nabi juga mendoakan orang baik, Nabi doain supaya umurnya panjang, rezekinya banyak, keturunannya banyak, nggak apa-apa. Ya, orang-orang tahu doain panjang umurnya, rezekinya, nggak apa-apa. Tapi minta umur panjang mau ngapain? Nah, mau ngapain? Nah, umur panjang untuk taat, untuk beribadah, untuk bekerja dari rezeki yang halal, untuk mengurus keluarga, untuk berbuat baik, itu nggak apa. Tapi umur panjang untuk merusak negeri ini, itu nggak benar. Tapi juga jangan kita sumpahin supaya cepat mati. Ya. Yang bagusnya doain biar umur panjang, biar makin banyak dosanya. Ya. Kalau cepat mati ya enak, dosanya dikit. Ya. Biarin umur panjang, sampai kakek, nenek, sampai pikun, sampai berak di jalanan, biarin. Ya. Kalau perlu jangan mati dulu, kan? Biar susah lo makan tuh duit lo tuh. Ya. Jadi jangan lupain orang mati, jangan. Ya. Ya, jadi doakan orang umur panjang. Nah, kalau kita minta umur panjang supaya untuk taat kepada Allah. Kalau nikmat dunia ini ya Allah sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Mengapa menipu? Karena sebentar. Nikmat makan, seenak-enaknya makan, itu cuma di mulut doang. Kalau udah ketelan, ya minum yang mabuk gitu, ya. Waktu di mulut doang, kalau udah ketelan, malah mabuk, muntah, kagak ada enaknya. Itu, ya. Semuanya lah, semua kenikmatan sebentar. Ya, jadi nggak ada puas-puasnya. Kalau kita ikutin, nggak ada puas-puasnya. Ya. Maka nikmati saja yang halal. Jangan berlebih-lebihan. Itulah paling cakep dah, ya Allah. Kata Nabi itu khairul umuri awsatuha. Sedang. Semua enak lah, ibadah yang sedang aja, ya. Makan, minum, tidur, main, semua yang sedang, ya. Tidur sama bini yang sedang aja lah, ya. Tiap hari juga gempor loh, ya. Yang sedang aja lah, apaan aja, kalau sedang enak lah, ya. Itu kata Rasulullah kan, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Jadi kalau kita ikutin Quran, ikutin Allah, ikutin Rasulullah, hidup kita selamat. Cuma kadang-kadang kita lebih ngikutin nafsu. Nafsu ini yang paling susah. Ya. Kita jelekin orang mulu, nah kita aja belum benar. Ya. Kita salahin orang mulu, kita aja belum benar. Jadi kita dulu perbaiki anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Bini orang diomelin, nah bini lo, bini orang, bini kumal banget di bini, nah bini lo kumulan lagi. Ya, jangan, ya. Jadi ke dalam, ya, introspeksi gitu. Jadi yang penting dunia ini sebentar. Jamaah kita udah banyak meninggal, ya. Ini orang tuanya udah nggak ada, cuma ini yang tua-tua nih, ya. Yang ada nggak ada, ya. Tinggal Pak Haji Ahmad, Pak Haji Abdullah, Bapak Haji Budi, udah sisanya remajanya semua, ya. Ya. Pak Zainal remaja, Pak Samsudin masih remaja, ya. Masih pemuda. Ya. Yang tuanya nggak ada, ya habis. Dulu ada, sekarang nggak ada. Tinggal yang muda-muda.
perlu bimbingan. Kalau masalah yang tua, walaupun dia nggak ngapain-ngapain masih enak. Ya, salah Juhudori masih datang. Nah, ini tinggal 3 orang. Salah Nurdin, ya almarhum udah nggak ada. Gitu. Kelupaan dibacain Fatihah nanti catatnya ya Salah Nurdin, Rusli Nurdin. Ya. Jadi buru-buru. Jangan sampai kita udah sakit, nah baru dah. Ya. Orang nengokin, gue pengen banget ngaji. Udah baik, gak datang juga. Kata yang doain, udah doain bar. Udah baik, gak datang juga. Gue nyesel doain. Ya, jadi biasanya tuh begitu. Kalau udah sakit, ya pengen ibadah, pengen silaturahim, pengen ngaji, rindu banget. Sampai gak rindu orang di rumah sendirian. Ya. Yang udah baik aja lupa. Itu manusia tuh begitu. Waqalilun min ibadiyas syakur. Sedikit manusia yang bersyukur. Baik. Jadi kalau memang dunia dipakai untuk beramal, itu nikmatud daruhiyah. Sebaik-baik negeri itulah negeri yang dipakai untuk beramal soleh. Wa idza ya Musa ini mursidun. Mursid pakai sod. Kalau pakai sin mursyid. Ini mursid pakai sod apa pakai sin? Pakai sin, mursyid. Ya. Jadi pemberi petunjuk. Nah, kalau namanya mursyid nggak benar, wah kacau lah tuh. Ya. Orang pemberi petunjuk masa nggak benar. Ya. Ya, mursyid. Mursyidun ilal khair, ya, pemberi petunjuk kepada kebaikan. Nah kalau pemberinya nggak baik, malu kan, ganti nama aja dah, ya, yang lain begitu. Ya. Jadi mursyid pakai syin, ya, yang memberi petunjuk. Kalau mursyid yang melihat, innahu labil mirsad. Maka kalau Ramadan kan ada istilah rasdu, ya, Rasdul al-qamar, rasdun, kan? Ada istilah rasdun. Rasdun itu untuk mengejar bulan. Apakah udah kelihatan apa belum? Namanya rasdun. Nanti lah kalau bulan Ramadan kita dengar atau kata-kata rasdun. Nah itu dari kata mursid. Innahu labil mirsad. Sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Itu namanya mursid, rasdun, ya. Selalu dikeker, ya. Baik. Ya Musa, wahai Musa, ini mursidun. Kata Allah, sesungguhnya aku selalu melihat kamu. Ya. Lizzalimin, bagi orang yang zalim. Sesungguhnya aku melihat orang yang zalim. Bukan melihat saja, artinya terus. Rasdun, mengeker terus diperhatiin kepada orang yang zalim. Mungkin yang zalim nggak merasa, ya, dipikir dia berkuasa. Sebenarnya Allah selalu melihatnya, memperhatikannya. Dalam Al-Quran, innahu labil mirsad. Sesungguhnya Allah selalu melihatnya. Kayak CCTV itu, kemana kita jalan ketahuan. Oleh karena itu akhrij anha hatta akhidhu minhu liman zalamahu, sampai aku mengambil dari orang zalim liman zalamahu, kepada orang yang menzaliminya. Mengapa? Karena kadang-kadang orang zalim itu nggak bisa kita lawan. Dia punya kekuasaan, ya, punya senjata, punya apa dah, ya. Nah, yang dizalimin namanya orang dizalimin, nggak bisa ngelawan, ya. Karena dia berkuasa semena-mena, namanya zalim. Ya. Makanya ada kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Coba lihat. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi.
Sahabat berkata, ya Rasulullah SAW, kalau yang dizalimin kami tahu, pasti kami bantu. Tapi bagaimana nolong orang yang zalim? Coba lihat. Kata Nabi, menolongnya dengan mencegah dia supaya tidak berbuat zalim. Bagaimana mencegahnya? Dengan kekuasaan, dengan nasihat, ya, dengan apa aja dah. Ya, kalau di sana enak, ya, diberkuasa sana enak, negeri ini hancur dan kita jadi susah hidup kita. Jadi kita harus bantu dia. Bagaimana membantunya? Nasihatin, cegah dia, jangan berbuat zalim. Kalau perlu ganti presiden yang baru, gitu. Ya. Kalau zalim kita menderita buat apa? Gitu. Ya. Udah begini mau 3 periode loh. Ada direkam itu. Ya. Nggak tahu makhluk amat itu. Masya Allah. Satu contoh tuh. Jadi Allah melihat orang yang zalim, supaya dengar. Kalau ente zalim sama orang dan ente selamat di dunia, tapi nanti anak kamu, cucu kamu, cicit kamu pasti ada yang zalimin. Itu hukum karma, itu pasti berlaku. Sekarang ente berkuasa, ente enak tangkepin orang, bunuh orang, tapi nanti cucu cicit ente bisa 30 tahun lagi pasti ada yang zalimin. Innahu lamil mirsad, inni mursinun. Kata Allah, aku selalu melihat. Ya, jangan dikira Allah diam aja. Ya, kita nggak bisa melawan, kita lawan ditangkap, ya, dibunuh, ya, disiksa. Ya udah kita diam. Tapi dia tuh kezalimannya tetap nanti akan ada pembalasan. Kalau dia nggak kena, anaknya nggak kena, cucunya nggak kena, keturunannya pasti. Ya, jadi itu ajaran Islam. Ya, dan kita harus yakin. Oleh karena itu kita umat Islam jangan berbuat zalim. Keluarkan dari hati kita sifat untuk menzalimi orang. Yang paling bagus ini illa li'amilin amila fiha al-khaira. Dunia itu buat dia tuh, buat siapa? Buat orang yang beramal. Amal apa? Amal khair. Baru tuh dunia buat lu tuh. Panikmati daruhiyah. Sebaik-baik negeri itu dia, negeri orang yang beramal khair. Tapi kalau ada kezaliman, nggak boleh kita diam. Paling tidak kita nasihatin, paling tidak kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita. Itu. Jadi bukan senang memang negeri punya dia. Mau dia doang. Negeri punya kita ini. Apalagi Blok S nih kampung kita kan, kebangan, macam-macam di sini, ya. Kampung nenek moyang gua, bapak gua di sini semuanya, mau senang enak gitu, ya. Jakarta punya orang Betawi. Waktu saya di Maroko, itu yang menerjemahkan kesepakatan 2 kota kembar, yang namanya Casablanca dan Jakarta, saya yang menerjemahkan. Itu ada kok jalan Casablanca kan? Tadi kagak ada. Itu ada perjanjiannya. Orang DPRD dari DKI datang ke Maroko. Saya bersama di bawahnya orang lokal homestay untuk mendampinginya. Ya, di restoran di bawahnya pantai Atlantik di Casablanca, di Marokis. Itu bikin perjanjian. Jadi Maroko akan memberikan nama jalan namanya Jakarta, dan Jakarta memberikan nama jalan namanya Casablanca. Kalau bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda. Casablanca itu bahasa Spanyol. Casa rumah, Blanca putih. Darul Bayda rumah putih namanya. Itu ada perjanjiannya. Bukan senang kayak begitu aja, enggak ada perjanjiannya itu. Ya, jadi begitu hidup. Ya, jadi jangan sampai kita hidup sewenang-wenang. Ya. Nah, satu-satunya orang Jakarta saya doang. Jadi kebanggaan nih orang Betawi nih yang punya Jakarta nih katanya.
walaupun rumah kecil tapi yang punya Jakarta. Orang nenek moyang saya di sini semuanya, nggak bisa ngomong apa-apa. Jawa kagak, Sunda kagak. Kalau yang lain kan ada. Kalau Jawa bisa sih segok tok gitu orang itu. Yang lainnya nggak ngerti. Ya. Itu dibanggain. Kalau 17-an, nih orang Betawi nih katanya, ini makanan dia semua nih katanya. Jadi kita harus bangga nih. Ya. Orang Jakarta harus jaga kampung kita masing-masing. Ya. Jaga, bagaimana menjaganya? Memakmurkannya dengan ibadah. Dan kalau ada orang merusak, kita yang jagain. Semua anak lah itu. Ya walaupun orang kecil tapi berani orang. Anaknya dan terusin, gitu. Jaga kampung kita. Jangan sampai nanti direbut sama orang-orang yang di luar Jakarta. Akhirnya kita nonton aja. Itu jadi kebanggaan itu. Pas banget katanya orang Betawi dia menerjemahin katanya. Wah, aneh bilang, aneh merasa nikmat sekali karena kampung saya. Itu sebabnya itu sekarang ada yang namanya Jalan Kasablanka. Jadi bukannya untuk sombong, bukan, maksudnya nih supaya nih kita merasa ini kampung kita dan kita harus menjaganya. Jangan sampai orang lain yang jaga dan kita lepas begitu aja. Atau jangan sampai kita yang merusak kampung kita. Malu kan? Malu. Ya. Bukan kampung yang dijaga malah dirusak. Nah, oleh karena harus kompak. Nah, kalau Jakarta ini semua orang Betawi kompak, aman, gitu ya. Makanya presiden mau pindah, jauh dah, habis ribut dulu di sini ya. Dengan ke sono dah, jauh dah, dia ngapain juga nggak ada yang paranin kan? Kalau di sini repot sini, ya. Itu mau bikin IKN apa namanya? Ya. Bikin kita sono pindah, ya. Repotin aja di sini, ya. Gitu. Nah, jadi supaya kita jangan menjadi orang zalim. Mengapa? Karena Allah mengatakan ini mursidun, aku selalu memperhatikannya dan aku akan menyiksanya. Akhirun hatta akhirat minhu, sampai aku ambil dari orang zalim liman zalamahu, kepada orang yang dizalimin. Jadi andai kita sabar, Allah nanti yang menghukum orang yang zalim. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan, jika engkau melihat kekayaan itu datang kepada kamu, faqul, katakan pada dirimu, lambun ujilat, dosa yang disegerain. Tapi bukan berarti kita disuruh miskin, maksudnya kaya tapi dengan cara yang tidak halal. Ya, korupsi umpamanya, ya negeri kita ini parahnya luar biasa. Cuma sebagian orang yang berkuasa korupsi. Korupsi itu diambil harta kita, dikantongin. Nah, korupsi bukan 1 triliunan. Itu, makanya jadi susah kita. Negeri kita kaya, nggak bakal miskin. Orang-orang asing pada pengen tinggal di Indonesia. Negerinya enak, udaranya enak, makanannya banyak, cewek-ceweknya sopan-sopan, masya Allah. Semua serba enak. Kalau perlu semua pada pengen tinggal di Indonesia. Semua orang-orang bule pada demen. Enak, gado-gadonya enak, ketopraknya enak, baksonya enak. Mana ada di Eropa kita? Nggak ada. Udaranya enak, jam 2 malam juga jalan, blackboard, meleting, nggak ngapa-ngapa. Coba, nikmatnya orangnya sopan-sopan, masya Allah. Saya waktu di Jazair, ada homestay orang Jazair, udah pensiun. Terus di kedutaan, minta rokok gudang garam. Orang Jazair, kenapa? Dulu dia menjadi homestay di Jakarta. Dan udah terbiasa merokok gudang garam. Pas udah pensiun, tinggal pulang ke negerinya, dia udah nyandu, datang ke kedutaan, minta rokok gudang garam. Dikasih 1 slop, ya. Kata dia, Jakarta Indonesia nikmat, masya Allah. Saya punya rumah pembantunya 4. Nah, di Jazair mana ada pembantu? Nggak ada.
Jakarta enaknya luar biasa. Pembantu 4 katanya. Sopir ada, yang masak ada, yang jauh kebun ada, yang jaga rumahnya ada. Itu katanya Jakarta nih, masa kalau pengen balik lagi lah katanya gitu. Itu dia diakui itu. Rokoknya aja enaknya luar biasa. Itu baru gudang garam doang. Coba kalau udah ngerokok yang lain itu. Ya. Dilupa Jazair ya. Gitu. Ya. Makanya nih kesempatannya selagi hidup stop rokok. Jangan ngerokok, yang ngerokok ya udah nggak bisa ya. Jadi pengakuan orang asing kan bukti nyata, ya. Bukti nyata itu bahwa negeri kita ini semuanya enak, semuanya enak. Karena semuanya enak, kita harus nikmati. Ya. Jangan sampai kita membenci negeri kita jaga, kita lindungi untuk hidup, untuk ibadah, untuk memakmurkannya, mengisinya. Gitu. Karena apa? Karena orang-orang asing memuji-muji Indonesia. Masya Allah, di mana-mana Indonesia. Coba kalau pergi haji, orang Saudi pada ngomong bahasa Indonesia kan murah, murah, murah. Pada apa itu? Ya, baju bukan murah. Orang Saudi pada ngomong itu haji murah, haji. Korma haji makan halal, halal. Suruh cobain itu. Itu dipuji. Masya Allah, orang Indonesia umroh setiap tahun haji duit banyak. Itu berbelanja di Saudi. Itu menjadi kebanggaan kita, alhamdulillah. Akhlaknya dipuji-puji. Saya punya teman orang Jazair. Saya sering ke rumahnya. Bapaknya, ibunya pergi haji. Pas dia pulang, di sono ditanya. Karena Indonesia, dia pengen tahu orang Indonesia mana sih. Ditanya, semua Indonesia. Katanya sopan-sopan, Allah. Jalan aja begini jalan. Dia heran tuh bapak ibunya tuh. Sungguh umur saya lihat katanya itu ada satu bangsa kalau jalan begini katanya mundur. Orang Arab jalan dirangkain aja kita kan. Indonesia katanya cakepnya orang Indonesia akhlaknya. Itu bapaknya cerita ibunya. Itu. Jadi kita kalau sono dipuji Indonesia akhlaknya bagus. Coba lihat itu. Mana ada yang jalan di depan umum begini? Indonesia ngasih juga begini ngasih. Nunjuk juga begini nunjuk. Coba. Ya. Begini kan? Orang Arab, kita begitu semuanya. Itu akhlak yang bagus, Masya Allah. Ya. Dipuji. Oleh karena itu cintai negeri ini, jaga. Jangan sampai dijajah. Jadi kalau kita berbuat zalim, ini mursidun. Aku kata Allah selalu melihat orang-orang yang zalim. Kalau ada kekayaan datang kepada kita, fakul ya Musa, katakan pada dirimu, dzanbun ujilat, dosa yang disegerakan. Tapi semua orang pada pengen kaya kan? Iya, ya kagak apa-apa pengen doang. Carilah harta yang halal. Ya, kata Nabi, ni'mal malus salihu lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang soleh, yang halal dimiliki oleh orang soleh, orang yang dermawan. Nah, di sini al-ghina kekayaan yang menyebabkan lupa dari dunia. Ya, biasanya orang kalau udah kaya lupa sama temannya, sama bininya dilupa juga. Coba lihat, apalagi sama temannya. Ya, ketika dia kaya dikit, dia pergi ke perempuan yang lain. Ya, ini untung pada nggak kaya nih, kalau kaya pada kabur. Lupa pulang. Nggak ada contohnya begitu. Ya. Kaya dikit aja, kawin lagi. Ya. Duitnya habis, diusir sama bininya. Ya. Itu, makanya tuh kalau ada kekayaan datang kepada kamu, katakan pada dirimu dosa yang disegerakan. Jangan bangga. Ya. Banggalah kalau harta itu dipakai untuk bersedekah. Ujilat uqubatuhu, disegerakan hukumannya. Coba lihat tuh. Kekayaan datang kepadamu, katakan ini hukuman yang disegerakan kepadaku. Coba lihat, orang dulu tuh begitu ya. Bukannya bangga, justru dia khawatir. Mengapa? Karena ada orang yang ketika kaya lupa. Yang biasa ngaji, nggak ngaji lagi, ya.
Ini hari Senin masih ada di puncak di vilanya, ya. Dari Sabtu Minggu sampai Senin. Ya. Ini Senin sore baru jalan dari puncak pulang. Ya. Besok Kamis udah keluar kakak Jumatan, nggak ngaji lagi. Ya. Yang biasanya rajin ngaji, nggak ngaji lagi. Udah punya villa, nginep mulu di sana. Umpamanya gitu, ya. Itu sekali yang begitu dulu. Sama teman-temannya dia lupa, yang biasanya sopan, ketemu orang, Assalamualaikum. Udah nggak nengok-nengok, udah kaku. Ada temennya udah nggak bisa nengok lah. Dia mau begini nggak bisa lah, gitu. Susah aja, gampang banget nengok tuh. Ya. Semua orang diparanin, mau silaturahim. Ya. Pas kayaknya lupa, nggak kenal orang. Itu, ya, itu makanya tuh di sini tuh maksudnya tuh katakan zanmun ujinat uqubatu, dosa yang disegerakan hukumannya. Wa idza ra'aital faqra, jika kamu melihat pada dirimu kemiskinan, mukbilan datang kepadamu, faqul, katakan ya Musa, marhaban, selamat datang bisyi'aris sholihin, syiarnya orang soleh. Al-faqru, al-faqru di sini artinya dia hanya makan yang halal, ya, dia tidak akan makan yang haram. Ya. Nah kalau yang halal silakan, tapi kalau yang haram dia nggak mau. Apa yang didapat yang halal. Maka ketika dia fakir, fakir itu fakir dalam bahasa Arab membutuhkan. Kata Allah, antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyyul hamid. Kita semuanya fuqara. Makanya kalau tanda tangan ada kan al-faqir. Nah, semua kita fakir, bukan miskin. Ya, kalau ada kefakiran itu kekurangan, maksudnya kekurangan makan, kurang minum, kurang harta, ya. Katakan marhaban bi syi'aris sholihin, selamat datang dengan syiarnya orang soleh. Cukup dah, ya. Baru 2 baris. Ini masih ada 100 baris lagi. Walaupun tinggal segini, tapi masih lama. Cukup dah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa kafiru masirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.